Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syekh. Assalamualaikum syahiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat MDNH ya, yang MDNH online dan MDNH dan juga sahabat yang hadir di majelis malam hari ini. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini di bulan Ramadan yang agung, kita semua masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat ya. Yang pertama adalah nikmat sehat, nikmat Islam, iman dan ihsan ya. Alhamdulillah wa syukrillah, dari pagi kita menjalankan saum di bulan Ramadan dan sekaligus adalah melaksanakan sholat sunat tarawih dan juga tadarus ya. Maka pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan isi tadarus kita sahabat adalah malam hari ini adalah dengan membahas tentang bagaimana aplikasi pengamalan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Sebenarnya kalau seandainya setiap diri kita adalah memahami tentang kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, seharusnya manusia itu adalah akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Seharusnya tidak ada persoalan yang bisa menghambat yang menjadikan cita-citanya, baik adalah keinginan duniawi maupun keinginan akhirat sahabat. Karena pada dasarnya segala isi alam ini adalah berasal dari la ilaha illallah. Dan alam ini pun adalah merupakan perwujudan daripada la ilaha illallah. Maka sesungguhnya adalah sahabat bahwa seluruh rasul yang Allah utus dan nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya membawa misi la ilaha illallah. Nah, tetapi pada dasarnya kebanyakan dari kita adalah tidak faham bagaimana menggunakan kalimah ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat dan melaksanakan Mi'raj itu dikisahkan adalah menunggangi buruk ya. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu adalah merupakan kilat ya. Adapun aplikasinya sesungguhnya adalah buruk itu adalah diperlambangkan adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat la ilaha illallah yang pada saat sudah ditanamkan pada diri kita dan kita memahami dengan sepenuhnya bahwa apa makna la ilaha illallah, maka sesungguhnya itulah la ilaha illallah yang merupakan kalimat taqwa. Maka dalam kitab Syirul Asrar, dalam kitab Anwarul Qudsiyah, maka kenapa kalimat yang ditalkinkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itulah kenapa sahabat adalah baginda Nabi bersabda bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Bahwa kuncinya surga, artinya surga itu apa? Adalah kedamaian, ketenangan. Karena pada dasarnya adalah manusia yang ingin mendapatkan surga di akhirat, seharusnya dia mendapatkan adalah surga di dunia.
ketenangan, kedamaian. Nah, orang tidak akan sampai kepada ketenangan, kedamaian sebelum dia mengamalkan la ilaha illallah. Tapi sudahkah memahami kalimat la ilaha illallah itu? Dan sudahkah kalimat la ilaha illallah itu ditanamkan menjadi kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, ya? Karena itulah sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam dunia ini dan akhirat berasal dari la ilaha illallah. Nah, inilah tidak sedikit orang mengamalkan la ilaha illallah tapi tidak faham maknanya. Sehingga dalam sebuah ayat Allah menegur orang, kalian berkata la ilaha illallah tapi kalian tidak mengamalkan la ilaha illallah, sahabat. Karena pada dasarnya kalau kita diambil dari arti bahasa saja, la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat. Pada dasarnya orang yang sudah mampu menafikan adalah keberadaan dirinya. Karena pada dasarnya yang harus dipahami oleh kita semua, dan Abah sering ulang-ulang, pada dasarnya seluruh isi alam ini disebut kaun. Makanya adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun itu adalah zulmatun, artinya mati, artinya tidak ada. Bahwa orang yang memahami la ilaha illallah berarti tidak ada yang lain kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka disinilah persoalannya. Pada saat kita sudah benar-benar adalah memahami tentang menggunakan kalimat la ilaha illallah adalah sesungguhnya pada menggunakan kalimat la ilaha illallah, maka sebenarnya kita, sahabat, sudah aman, ya. Sebenarnya kita sudah mengerti bagaimana cara menggunakan la ilaha illallah itu dalam itikad kita. Jangan sampai kalian berkata la ilaha illallah tetapi adalah yang bekerja adalah kalian. Kalian berkata la ilaha illallah bahwa yang wujud adalah kalian. Kalian berkata la ilaha illallah yang hidup adalah kalian. Kalian berkata la ilaha illallah yang memiliki daya dan upaya adalah kalian. Inilah yang menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi tidak berfungsi, tidak berguna, ya. Hingga inilah yang menjadikan konsep dalam beragama betul memang harusnya bertahap, ya sahabat. Tetapi kita harus betul-betul memahami bahwa itulah kenapa barangkali baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita awwaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan kenal kepada la ilaha illallah. Bahwa tidak ada ilah, ya. Bahwa itulah kenapa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat. Harusnya dinafikan segala yang selain Allah, diisbatkan yang ada, yang wujud hanyalah kepada Allah. Maka inilah sesungguhnya pada saat kalian sudah memahami kalimat itu, sesungguhnya adalah akan dahsyat pada kehidupan kalian. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi kalian dengan la ilaha illallah yang benar-benar la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menghambat kalian kalau seandainya adalah yang bekerja, yang bergerak adalah la ilaha illallah. Nah, inilah yang menjadikan persoalan manusia sekarang di akhir zaman. Manusia itu adalah, padahal dia sudah diajarkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi itu belum. Tapi masih inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku, matiku, ya milikku. Nah, ini persoalannya tadi semua. Berarti kita belum mengaplikasikan menggunakan kalimat la ilaha illallah adalah sebagai barkun, adalah sebagai kilat yang pada saat kalian sudah tunggangi menjadi burokun, menjadi burok. Itulah sesungguhnya adalah cahaya yang sangat cepat yang bisa berjalan menuju Allah tadi semua, ya. Maka dikatakan bahwa hakikatnya seluruh makhluk di dunia ini, sahabat, adalah tadi. Makanya kenapa sifat wujud itu, nafsiyah itu hanyalah milik Allah. Coba dilenyepi ini, dipahami ini, supaya nanti bisa diaplikasikan. Pada saat kita ke kantor, kalau kalian berpegang pada la ilaha illallah, tidak akan korupsi karena kalian ngerti hidup ini Allah, gitu kan tadi. Dan segala gerak ini Allah, gitu kan tadi. Maka kemudian juga kalau seandainya kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, apalagi dalam ibadah. Kalau seandainya ibadah itu yang dilakukan oleh diri kita,
Nabi Muhammad saja yang agung ditegur oleh Allah pada saat sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Nah inilah kenapa sampai berkata demikian Allah. Karena Allah ingin menegaskan, ya Muhammad, kamu itu la haula wala quwata. Maka ini juga Abah pernah membahas, Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan syafaat, kata Abah juga. Karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk, pahami, ya. Jangan sampai nanti terjebak di dalam adalah kesyirikan tadi semua, ya. Inilah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah, pahami. Sama seperti diizinkannya Allah memberikan syafaat pada nasi sehingga nasi itu mengenyangkan. Nggak ada makhluk itu bisa, kan tadi kata Allah lebih dari 11 ayat dalam Al-Quran, dorro wala naf'an wala mautan. Bahwa seluruh makhluk itu tidak ada yang bisa memberikan darurat. Segala makhluk itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Segala makhluk itu tidak ada yang bisa menghidupkan. Tidak ada yang bisa mematikan. Maka demikian pula Nabi Muhammad, lihat ada 8 ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kata Allah, syafaat itu milik aku seluruhnya. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat. Maka kenapa Allah contohkan, menangis 3 tahun memohon pamannya Abu Thalib, malah keluar ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, kepada anaknya, keluarganya, pamannya, apalagi kalian tadi semua yang jauh dari beliau tadi semua, ya. Allah sudah tegaskan supaya manusia jangan salah bersandar. Adapun nanti adalah Rasulullah bisa memberikan syafaat, guru-guru kalian bisa memberikan syafaat, itu karena diizinkan oleh Allah. Ingat itu. Sebagaimana Allah mengizinkan kepada air hilang haus. Air itu makhluk, tidak bisa memberikan hilang haus. Karena adanya Allah lah pada air itu yang membuat hilangnya haus. Berarti memberikan syafaatnya air pada kehausan kita karena Allah mengizinkan. Demikian pula Nabi Muhammad, sahabat, pahami. Maka jangan salah bersandar kepada makhluk. Nabi Muhammad itu makhluk, ingat itu. Maka itulah Allah seolah-olah disuruh memaksa Nabi Muhammad. Muhammad katakan, kul. Katakan Muhammad. Ini apa nama innama ana apa namanya basarun mislukum tadi yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Tetap Nabi Muhammad pun seolah-olah oleh Allah katakan ke Muhammad, engkau adalah basar mislukum sebagaimana juga dengan umat-umat kamu adalah manusia, gitu kan tadi. Dan semua manusia itu la haula wala quwata, ingat itu. Maka dikatakan adalah al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Dan yang meneranginya, yang menghidupinya, yang membuat dia berdaya, yang memiliki dia membuat seolah-olah punya daya, karena adanya Allah. Ini yang harus dipahami. Maka ini berarti adalah merupakan suatu solusi kepada kita. Dan itulah, dan Allah sudah menegaskan, aku wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dengan kamu. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Nah ini kalau seandainya tidak memahami demikian, maka kita bagaimana mau keluar dari solusi kesulitan hidup. Apalagi kesulitan akhirat. Kesulitan hidup aja kalian udah susah. Bagaimana dengan kesulitan akhirat? Nah inilah yang menjadikan masalah kepada manusia. Ya inilah. Nah inilah ya pelajaran yang banyak yang sebetulnya di dalam hikam. Ya, termasuk juga Abah sering ulang-ulang. Tapi kenapa Abah baca lagi? Karena tadi, karena kebanyakan dari orang itu masih belum paham bahwa manusia itulah haula wala quwata. Maka dari lillah, billah, ma'allah, kemudian la haula wala quwata illa billah, baru innalillah. Sebelum la haula wala quwata illa billah, kita nggak bisa innalillah. Karena yang bisa membawa kepada Allah itu hanya Allah. Cuma Allah bisa membawa kita kepada Allah kalau kitanya la haula wala quwata. Kitanya kosong gitu loh. Maka tadi berarti jalan menuju Allah itu bukan dengan amal, bukan dengan dzikir, bukan dengan ilmu, bukan dengan apapun. Gak ada satupun bekal yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali Allah sendiri. Maka Nabi Muhammad pun waktu ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang adakah manusia yang bisa kepada Allah dengan amalnya, tidak ada, kata Nabi. Apakah dengan engkau ya Rasulullah? Ya termasuk aku. Terus dengan apa engkau sampai kepada Allah? Ya dengan oleh Allah, gitu kan tadi. Nah inilah ya. Jadi konsepnya adalah kita jangan dirubah. Maka jadi manusia jadi salah kaprah. Banyak-banyakan rokaat, banyak-banyakan baca huruf, banyak-banyakan ini, tapi nggak kenal kepada Allahnya. Inilah maka adalah konsep yang harus dipegang dulu sebelum kita melakukan apapun.
Karena pada dasarnya sahabat, orang yang sudah kenal Allah nggak perlu amalia yang banyak. Maka lihat dalam hikam, amal yang sedikit yang dilakukan oleh orang yang betul-betul zuhud pada Allah. Maksudnya apa zuhud pada Allah itu? Yang sudah tidak merasa beramal. Sesungguhnya tidaklah kecil amal yang dilakukan oleh Allah, dan tidaklah banyak amal yang dilakukan oleh diri kalian. Sampai jidat kalian nong-nong hitam di sini, pecah jidat kalian. Tidak ada amal itu yang bisa membawa kepada Allah. Pahami di situ. Karena pada dasarnya diri kita ini adalah apa namanya? Ya tadi kata dalam hikam ini ada kata sya'atoilah, dan sebetulnya inilah landasan tauhid yang sederhana. Bukan hanya dalam hikam, dalam Anwarul Qudsiyah, dalam Futuhul Ghaib, dalam apa namanya Ayyuhal Walad Imam Ghazali, banyak sahabat sebetulnya. Cuma inilah bagaimana kita bisa mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada nama kecuali wujud. Gitu. La ilaha illallah itu. Makanya dibuatlah tingkatan dari la ilaha illallah kepada la ilaha illahua. Sebetulnya intinya la ilaha illallah juga la ilaha illa ana. La ilaha illallah juga la ilahua juga la ilaha illa ana. La ilaha illa anta juga la ilaha illa ana. Maka itulah yang Allah tegaskan. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Nah inilah. Maka berarti makna la ilaha illallah itu tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah. Tiada gerak kecuali gerak Allah. Tak satupun gerak wayang yang bukan gerak dalang. Mengedipnya wayang adalah gerak dalang. Berkalamnya wayang adalah kalamnya dalang. Maka disitulah kita diajarkan tentang apa namanya sifat 20. Ada sifat ma'ani. Pada A'yan Kharajiyah, pada tubuh dohir ini sifat Adam. Tadi semua dikasih lubang mata tapi belum kasih melihat. Dikasih lubang telinga tapi belum mendengar. Dikasih lubang mulut tapi belum berkalam. Dikasih adalah kolbu tapi belum berilmu. Dikasih hidung tapi nggak ada napas. Begitu ditiupkan ruh Allah, barulah dengan 7 sifat maknawi. Yang tadinya adalah mata, sekarang ada melihatnya. Yang tadinya lubang telinga, sekarang ada mendengarnya. Yang tadinya lubang mulut, sekarang ada kalamnya. Yang tadinya lubang hidung, sekarang ada nafasnya. Yang tadinya adalah kolbu, sekarang ada ilmunya. Tuh. Berarti yang berilmu itu Allah, yang melihat juga Allah, yang mendengar Allah, tapi tidak langsung disebut Allah. Ruh disebutnya. Karena Allah sudah meniupkan nafahtu fihi miru, aku tiupkan sebagian ruhku. Nah ini yang harus dipegang berulang-ulang. Jadi Abah membahas ini karena ada pertanyaan dari sahabat, bagaimana Abah mengaplikasikan la ilaha illallah. Kata Abah, kalau orang sudah ngerti la ilaha illallah bisa merubah segalanya. Tadi semua, ya. Bisa merubahan daripada kesedihannya kepada kesenangannya. Bisa merubah kesulitannya kepada kemudahannya. Karena tadi, ya, selama kau bersandar kepada dirimu, tidak ada. Kau bersandar kepada makhluk mati, apa yang bisa kau lakukan dengan dirimu? Sementara Allah sudah berkata dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kita dan apa-apa yang kita lakukan. Berarti tidak ada kelakuan yang bisa kita lakukan. Maka kata Allah, la tataharraku zarratun illa biidznillah. Tidak akan bergerak, jangankan bergeraknya diri kita. Bergeraknya daun pun, sahabat, tadi semua, bergoyangnya satu daun itu atas izin Allah. Jatuhnya satu daun atas izin Allah, segalanya. Nah ini harus difahami. Maka pengertian al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu dhuhuru hakifihi paman ro'al kauna walam yashadhu. Maka barang siapa melihat alam, tadi katakan, apakah dia au indahu, au qoblahu, au badahu, mampu melihat Allah sebelum melihat alam, atau melihat Allah pada alam, atau melihat Allah setelah melihat alam. Ini sahabat, kita inilah alam tadi semua. Diam kita didiamkan, gerak kita digerakkan. Nah inilah sesungguhnya, maka kata Abah, persoalan manusia di dunia ini adalah persoalan tauhid sebetulnya. Ya, adalah persoalan tauhid ya. Makanya banyak manusia yang ingin keluar dari kesulitannya, ya. Atau banyak manusia yang meminta kepada selainnya. Maka dikatakan, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta apa namanya? Liyasta milaka pima siwaha, ya. Falau arada lasta malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta
kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan, agar dia mempekerja kamu dalam keadaan yang lain. Karena apa? Karena seandainya dia menghendakimu, dia akan benar-benar mengerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Nah, inilah sesungguhnya jadi persoalan. Manusia ingin selalu keluar dari kesulitan. Manusia ingin selalu keluar dari sakit, ingin keluar dari persoalan. Padahal kalau seandainya Allah berkehendak, tanpa kalian disembuhkan pun Allah bisa mengeluarkan kamu dari keadaan itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Nanti kita akan ketemu tentang cinta. Kata Abah juga, kenapa cinta itu berlambang begini? Tadi semua, seolah-olah ada dua bagian. Inilah kita harus mampu menerima dalam cinta itu kepada Allah itu. Sempurnakan antara Allah itu jalalnya, koharnya, dengan jamalnya dan kamalnya. Dalam cinta ini seperti begini, love, dan dari semua. Seolah-olah sebelah sini, hati belah sini ada jalal dan koharnya, di hati sebelahnya ada jamal dan kamalnya. Di sini adalah kekerasannya, di sini kelembutannya. Di sini kamu rugi, sebelah sini untungnya. Kalau kamu cinta kepada dia, harusnya love itu adalah love, gitu loh. Itulah la ilaha illallah. Jangan sampai kamu love-nya di sebelah. Tadi semua hanya menerima yang sesuai dengan kehendak kita, tapi menolak segala perkara yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Itulah namanya manusia tidak akan keluar dari kesulitan. Ya. Nah, kemudian juga yang harus dipahami oleh kita, bahwa sesungguhnya ini tentang nafas, sahabat. Tadi semua. Inilah nafas kesadaran yang harus dibangun setiap waktu oleh kita. Kenapa baginda Nabi sampai bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah fawal mayit. Nah, pada saat engkau sudah mengerti la ilaha illallah, bahwa tidak ada kamu, bahwa kamu itu adalah mati. Bahwa sesungguhnya adalah segalanya adalah kamu itu adalah tidak ada. Bahwa sesungguhnya kamu itu adalah al-kaunu kullu zulmatun. Tapi wa innama ana rohu dhuhurul haqiqihi. Hidupnya kamu karena adanya dia. Melihatnya kamu adanya dia, mendengarnya kamu adanya dia. Maka ini yang harus dipegang oleh kita dengan nafas. Maka dikatakan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya ada takdir yang dia berlakukan padamu. Maka inilah nafas. Maka Abah pernah ajarkan bagaimana naik turunnya nafas, keluar masuknya nafas. Keluar masuknya napas itu sadari sebagai syirullah. Syirullah itu apa? Syir itu rahasia Allah tadi semua. Ya, betapa mewahnya. Maka tadi tarik nafas, tarik ke atas, boleh pertama oleh mulutmu, tarik, lewat mulutmu, tahan, buanglah lewat hidungmu, hembuskan pelan-pelan sambil sadari. Ini hidup, ini nafas, ini hidup ini Allah gitu loh. Tadi tiupkan lewat hidungmu, Allah dengan lewat hidungmu. Nah, gitu. Tadi masuk dari mulut, tahan. Inilah. Maka baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang tidak menyadari keluar masuk nafasnya itu adalah ingat kepada Allah, dia itu bangke, gitu kan. Mislul hayawan adalah bangke binatang. Dunal baqarah, tapi bukan bangke sapi. Fahiyya kal hinjir, dia itu bangkai babi, kata Allah. Bayangkan coba itu. Ya, itu disampaikan oleh baginda Nabi, sahabat. Maka disinilah ma min nafasin adalah tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan. Maka biasakan ya, 5 menit atau berapa menit sebelum tidur, 1 menit setelah bangun tidur, tariklah nafas, tahanlah nafas tersebut. Tahan oleh kamu, buanglah pelan-pelan Allah kalau mulut, atau tarik dari hidung dulu. Tarik nafas lewat hidung, tahan oleh kamu, buang di mulut. Allah sampai kosong di dadamu, kamu tarik lagi. Allah. Biar apa? Biar dia itu hadir pada dirimu. Ya, biar sang kehadiran yang tanpa batas, yang dia maha kuasa tanpa batas, meliputi dirimu. Kan dia sudah mengatakan, wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Langitmu itu ruhmu, ardi itu jasadmu. Dia yang meliputi jasad dan ruhmu. Biar dia masuk pada dirimu tajalli. Tadi semua ya. Tadi makanya kenapa kita harus dilatih dikir adalah nafi isbat. Orang yang mengerti konsep la ilaha illallah sebetulnya bisa menarik segala apapun. Tadi semua ya.
bisa menarik keberkahan. Dan sebaliknya yang tidak mengerti la ilaha illallah, dia akan terjebak dalam kesulitan. Maka dikatakan oleh tawaqqafa matlabun anta tolibuhu birobika, permintaan tidak tertahan kalau yang minta tadi dia. Dia itu akan minta kepada dia kalau kamunya berhenti. Makanya berhentikan napasmu. Tahan napasmu, biarkan. Karena pada saat engkau berhenti napas, cirinya nafas itu adalah berhentinya anfas, nufus, ampas, napas, tanafas yang ada pada dirimu. Itu Al-Quran semua. Jadi ada orang bilang bahwa istilah napas, tanafas itu istilah Jawa. Nggak ada, Quran semua itu. Dalam Quran mengatakan Allah tentang nufus, tentang nafas, anfas, tanafas. Lihat dalam surat Quran. Ya. Nah inilah makanya bagaimana kau menyadari ini. Keluar masuknya napas adalah disebut dengan syirullah. Naik turunnya napas disebut nurullah tadi semua. Buktinya ada, ini harus disadari. Bukan, karena kebanyakan manusia sahabat, napas itu nggak disadari. Kayaknya napas itu gratis, napas itu adalah sesuatu yang wajib, napas itu sesuatu yang bisa dilakukan, napas itu ya sudah ada begini saja, enak saja. Coba kamu pergi adalah buktikan nyelam ke bawah ke dalam air, baru kamu ngerti bahwa kamu nggak bisa nafas. Pada saat atau kamu pergi ke luar angkasa, baru kamu nggak ngerti bahwa ternyata di udara pada saat oksigen nggak ada. Tuh, pada saat itu engkau tidak bisa nafas. Lihat, maka Allah kenapa kemarin dikasih COVID kita? Karena Allah ingin kita menyadari siapa napasmu itu, gitu loh. Inilah sesungguhnya kunci sederhana dari Allah yang mudah. Tadi cuma manusialah membuat teori yang macam-macam yang akhirnya menjadikan agama itu rumit, agama itu susah, agama itu melelahkan. Padahal sebetulnya agama itu menyenangkan semuanya. Kalau kalian ngerti tadi semua. Karena agama sudah direkayasa oleh manusia. Nah inilah tadi semua. Maka Syaikhullah berkata, mata waqafa matlabun anta tolibuhu birobika. Permintaan yang oleh Allah kepada Allah tidak tertahan. Dia yang minta, tapi dia hanya akan bisa minta kalau kamu tadi berhenti napas, gitu. Al-mutu qabla anta mutu. Tadi semua. Tapi wala tayassaru matlabun anta tolibuhu binafsika. Tapi permintaan tidaklah mudah bila engkau yang minta. Ya tadi jasadmu yang minta, bangkai yang minta, orang-orangan sawah yang minta. Mana ada orang-orangan sawah itu la haula wala quwata di sisi Allah, tidak ada. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita, ya. Orang-orangan sawah ini kan sebetulnya maka dikatakan dalam hikmah yang ke-37, apa kata Syaikhullah, bahwa sesungguhnya Abah sering ulang-ulang tentang hikmah yang 37. Apa kata dia? Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaihi kan. Tadi semua. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Dia sendiri Allah itu. Makanya nanti begitu kamu hilangnya ada dia. Tadi semua. Maka kalau seandainya ada aja satu makhluk di dunia ini bukan Allah, maka orang yang masih punya penyakit kulit, oh Hindu kafir, Buddha kafir, Kristen kafir, berarti begitu banyak ilah yang kau lahirkan di alam dunia ini, kau tidak akan bisa pulang pada Allah. Demi Allah. Kenapa? Karena kau berbuat syirik. Ada yang lain selain Allah di dunia ini. Makna la ilaha illallah itulah yang dimaksud, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya, ya, itu yang harus dipahami, ditancapkan, ditambatkan pada diri bahwa aku ini adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya sekarang kalau nggak percaya lihat saja. Yang hakikat hidup kita apa? Ruh. Ruh kita itu ditiupkan kapan? 4 bulan 10 hari. Dari nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah ditiupkan. Nah itu kan mati. Dan Allah sudah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kamu tuh mati dulunya. Fahyakum tadi apa namanya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Baru summa ilaihi turja'un. Tadi semua ya. Nah inilah ya Allah ya Karim, konsep agama sudah begitu jauh menyimpang. Akhirnya orang sibuk-sibukan adalah Jumat-Jumatan doang, engkau dan banyak rokaat. Maaf, ini harus diluruskan. Ya, bolak-balik aja umroh ke Mekah, 3 bulan sekali umroh, setahun sekali hajian, tetangga nggak peduli. Karena tadi agama itu menjadikan konsep ritual yang tidak ada spiritualnya, yang tidak merasakan kehadiran Allah dan nggak ngerti makosid Allah menciptakan kita. Tujuan kita apa sebenarnya dari awal? Tadi semua, kalau tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, seperti yang banyak orang pikirkan, kalau nggak ibadah masuk neraka.
Enak saja. Inilah berarti Allah itu makhluk. Makhluk yang punya kepentingan kepada kepada makhluk lain. Hanya makhluk yang punya kepentingan. Allah itu tidak punya kepentingan sama sekali. Maka itulah kenapa karena Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Inilah agama sudah 1500 tahun dibelokkan oleh Zionis tadi semua, dan mereka nggak main-main. Senokol Gronyo itu masuk Islam jadi ulama. Kemudian mengacak-ngacak kitab-kitab Islam, membelokkan dan tujuan daripada beragama. Kalian tidak akan tadi tidak mau belajar sejarah, tidak mempelajari bagaimana pergerakan Islam dari mulai zaman Nabi. Inilah yang akhirnya manusia sekarang dia sendiri tidak bahagia. Akhirnya nggak aneh sekarang kiai dibui. Coba. Tadi semua ustadz dibui, tahfidz Quran dibui. Inilah. Tadi semua inilah. Agama udah jadi bodoran tadi semua. Karena yang melakukan kamu, yang punya daya upaya kamu. Tadi semua inilah persoalannya yang harus kita luruskan ya. Biarin pahit, biarin Abah disebut sesat tidak apa-apa. Yang penting tujuan Abah adalah ingin meluruskan saja, jangan sampai benar-benar kita harus meluruskan tujuan kita adalah beragama ya. Baik, sebelum Abah kembali lagi ke hikam, adalah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita adalah, jadi pada dasarnya adalah kita, maka Abah lebih mengajak kepada amaliyah saja tadi semuanya. Bagaimana adalah menggunakan golden moment, golden time yang kita miliki pada saat sebelum tidur dan setelah tidur, sahabat. Karena pada dasarnya pada saat manusia itu sebelum tidur dia sudah turun tuh, rileks sedikit persoalannya ya. Maka pada saat manusia itu sudah rileks persoalannya, makanya kenapa dia adalah bisa tidur. Manusia sekarang tidur pun nggak ngerti apa yang disebut tidur, apa tarifnya tidur. Kenapa manusia pada saat tidur dia hidup tapi dia nggak ingat apa-apa? Itu aja nggak ngerti sekarang manusia sekarang. Punten tadi semua. Apa itu nur insan? Apa itu nur Muhammad? Apa itu nurullah? Siapa yang tidur itu? Hidup pada orang tidur itu adalah karena adanya nur Muhammad dan nurullah. Tapi nur insannya keluar jalan-jalan. Itulah kenapa kalian bisa mimpi. Kalian bisa pergi ke masa depan, bisa pergi ke masa lalu. Tadi semua. Bertemu dengan orang-orang dulu atau bertemu dengan orang-orang yang dalam mimpi itu kalian tidak bisa ingat. Karena tentu adalah masa depan. Sebetulnya yang akan dibawa ke masa depan. Inilah tentang diri kita yang sebenarnya adalah yang harus dipahami, kata Abah juga. Maka inilah sahabat, maka yang menjadikan manusia terjebak pada kepada keakuan dirinya, keakuan ego dirinya, maka adalah menampung segala informasi yang menutup segala kehadiran Allah. Pada saat informasi itu hadir, maka jadilah kamu manusia pikiran, tapi kamu tidak pernah berpikir. Allah nyuruhnya kita berpikir, kita kebanyakan pikiran. Pikirannya muncullah ke dalam pikiran kita masalah-masalah hidup. Mulailah kita ini tadi. Maka inilah, aduh ya Allah ya karimnya, ini yang harus kita mulaikan kembali kepada kesadaran awal. Padahal Allah sudah ceritakan tentang kesadaran Nabi Adam. Adam itu pada saat dilahirkan, itu menggambarkan tentang Allah mengajarkan kepada kita kisah Nabi Adam. Adam itu digambarkan dalam standar perjalanan ruhani disebutkan kesadaran paling rendah. Karena memang kita ini berasal dari bayi. Adam itu mengisahkan kita pada saat kita sedang dalam kandungan. Lihat kata Allah tadi semuanya. Allah membentuk bentuk kita di dalam kandungan ibu. Bahkan sujudnya iblis pun lihat dalam kandungan. Lihat kepada Adam itu. Kisah sujudnya iblis, sujudnya malaikat dan tidak sujudnya iblis itu terjadi dalam kandungan. Berarti waktu dalam bayi gitu kan tadi. Tapi begitu kita lahir, kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, disinilah mulai kita sesungguhnya pada saat kita kelahir dalam keadaan suci, maka kata Allah, semua manusia, bahkan kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, tapi kemudian yang menjadikan manusia itu bingung, menjadi Nasrani, Majusi, Yahudi, adalah orang tuanya yang memberikan informasi. Tadi semua, ya. Informasi tentang kehidupan yang salah. Tadi semua. Akhirnya, manusia itu adalah pada saat lahir ke alam dunia, berada pada alam bawah sadar, hanyalah 12% kesadarannya, tapi alam 88% alam bawah sadarnya adalah tertidur tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dibangkitkan, yang dihidupkan kembali adalah kesadarannya, sahabat. Nah, tentang tidur, yang tidur itu adalah pada saat kalian lupa, itulah nur insan keluar sesungguhnya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, aku genggam ruh manusia
pada saat tidurnya, dan aku kembalikan adalah ruh manusia pada saat dia bangun. Dan ada ruh yang Allah genggam dan tidak dikembalikan pada saat matinya. Itu loh, paham itu? Ya. Berarti sesungguhnya kenapa kita pada saat tidur, Allah sedang mengajarkan kepada kita, hei manusia, kamu itu nggak ada loh. Buktinya apa? Pada saat Nur Insan aku tarik keluar, pada saat Nur Insan keluar, kau lupa pada saat tidur kau laki-laki kah, perempuan kah, kau sudah jadi suami kah, ataukah kau ini siapa, siapa keluargamu, siapa ibumu, kamu hilang sama sekali. Karena kenyataannya Allah ingin mengajarkan, hei manusia, kamu itu nggak ada loh. Nah itulah yang tadi dijelaskan oleh Syati'ilah, apa namanya sesungguhnya. Dahulu Allah itu ada sendiri, dan sekarang pun Allah tadi, kanallahu ala syai'a ma'ah, wahwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya, dan sekarang pun dia ada dan tidak ada satupun yang bersama dengan dirinya, termasuk Nabi Muhammad. Jangan salah. Maka kata Abah juga, inilah yang harus dipahami. Maka tauhid itu mengembalikan kepada satu, kul huwallahu ahad. Tapi Rasulullah sudah esa bersama Nur Insan di situ. Pahami? Seperti ini sahabat, gambaran ya, termasuk kehidupan, kesulitan dalam hidup kita. Sebetulnya kitalah yang menarik kesulitan itu. Masalah, kitalah yang menarik masalah itu. Seumpama tubuh kita ini adalah apa? Tubuh kita ini sebuah proyektor. Tubuh kita seumpama Nurullah itu proyektor, Nur Muhammad itu cahaya yang terpancar dari proyektor, sementara Nur Insan itu adalah apa yang tergambar di layar kehidupan. Maka kehidupan alam dunia ini sahabat yang disebut dengan Nur Insan adalah cahaya yang ada di layar. Sebenarnya ya apa film yang kalian tonton, yang kalian merasa lame, barangkali kalian pada saat menonton film atau barangkali kalian pemainnya di film itu, kalian menangis karena kisah sedih, kalian takut karena film itu menyeramkan. Pada saat proyektor dimatikan, adakah kisah itu di layar? Tidak ada. Nah, ini pahami. Nah demikian pula sahabat, ini berarti adalah sebuah pelajaran yang dahsyat dari Allah, bagaimana cara merubah kesadaran kita, sekaligus bagaimana kita adalah mengeliminir segala persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada, karena semuanya adalah hanyalah bayangan dan angan-angan di pikiran kita. Maka Abah pernah ngajarkan kemarin tentang bendera yang berkibar itu, apakah yang berkibar itu benderanya ataukah angin? Ternyata bukan bendera, bukan angin, berkibar itu pikiran kita. Pikiran kita, ya. Coba tanya orang gila tidak akan menyadari bendera itu berkibar, ya. Nah inilah yang harus dipahami tentang apa namanya. Nah demikian pula sahabat, kesulitan-kesulitan yang ada pada kita. Kalau seandainya dalam layar film itu dikisahkan tentang kesulitan, apakah kesulitan di dalam layar film itu berasal dari layar film itu sendiri ataukah dari proyektor? Pasti kamu menjawab dari proyektor. Berarti kalau proyektornya ada kisah sedih, maka yang terpancar di layarnya juga kisah sedih. Kalau di proyektornya kamu takut hutang, maka yang terjadi realitas kehidupan di layar itulah punya hutang. Kalau proyektornya kamu takut sakit, maka yang muncul di layar itulah kamu akan sakit. Karena kehidupan ini adalah realitas sebagaimana apa kisah film yang ada di layar itu. Ini yang harus dipahami tentang kehidupan. Itulah maka Allah ingatkan 17 kali, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kenapa nih mataul gurur itu apa? Fata morgana. Fata morgana itu ada nggak? Kan tadi disebutkan fata morgana atau mataul gurur itu fata morgana, orang yang sangat halusinasi menginginkan air, sebetulnya nggak ada air, tapi muncul di benak pikirannya ada air. Demikian pula sahabat tentang ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidupmu. Nah inilah yang harus dipahami. Makanya kata Abah, segala apa yang ada, yang muncul pada layar itu ada pada proyektor. Segala apa yang kita alami sekarang kesulitan itu ada dalam pikiran kita. Kitalah yang melahirkan kesulitan itu. Kitalah yang menarik kesulitan itu. Itu harus dipahami. Tadi semua. Makanya kalau seandainya kita melihat orang itu buruk, sebetulnya bukan orang itu yang buruk, tapi kita yang buruk sebenarnya. Tadi semua. Nah inilah ya Allah ya Karim tadi semua. Dari raja manusia disuruh banyak-banyakan rokaat, dari raja manusia suruh bacaan banyak-banyakan baca Quran. Akhirnya menjadi konsep agama tidak jelas. Akhirnya manusia baca Quran baca bahagia enggak, sholatnya jalan maksiat terus jalan. Tadi semua. Dakwah ceramah di mana-mana, kiainya dari semua. Kiainya nggak sadar, yang dengerinnya nggak sadar. Inilah yang terjadi sekarang di akhir zaman.
tadi semua. Apalagi kalau karena kiainya nggak sadar, ustadznya nggak sadar, merasa bahwa dia menjadi ahli surga. Aduh, udah gagal total itu tadi semua. Ya, inilah sahabat ya yang harus dipahami. Jadi sesungguhnya adalah segala kehidupan ini adalah nur insan. Nur insan itu adalah realitas. Realitas yang ada itu kata Abah. Segala apa yang ada di proyektor, kalau kamu punya CD atau flash disk kisah sedih kamu, maka kamu pantulkan lewat proyektor Nur Muhammad. Maka nur insan yang nampak di layar itu ya kisah sedihmu. Berarti sedih itu kamu yang buat. Susah itu kamu yang buat. Miskin itu kamu yang buat. Maka Abah sering katakan, ingat itu, apa like attract like tadi semua. Maka itulah kenapa perjalanan rohani manusia ada di penghujungnya itu mahabbah. Mahabbah itu adalah ada pada cinta. Cinta itu diperlambangkan hati. Hati itu seolah kayak buah begitu. Ada punya dua sisi. Disinilah Allah ajarkan tentang seolah-olah dualisme, surga, neraka, dunia, akhirat, siang, malam. Tadi semua. Susah, senang, untung, rugi, laki-laki, perempuan. Selama tadi kalian hanya menerima sebelah. Realitas sebelah. Karena kesempurnaan Allah itu antara jalal dan koharna dan jamal dan kamalnya. Itulah perlambang cinta. Makanya perjalanan manusia seolah-olah dari muwajahah, seolah perjumpaan dengan Allah, ini wajah tuh sampai kepada mufatahah, itulah suratul Fatihah. Kemarin Abah sudah ajarkan bagaimana menempatkan suratul Fatihah. Mujalasah, kamu duduk. Apa artinya duduk? Imit bari cicing. Walaupun kamu gerak, kamu tuh la haula wala quwata. Kamu silakan ke kantor, tapi kamunya diem gitu loh. Itikad kamunya diem bahwa yang ke kantor itu Allah gitu loh bahasanya. Yang ke kantor itu hidup. Yang jadi nelayan itu hidup. Yang sholat itu yang hidup. Yang bekerja itu yang hidup. Itulah orang Sunda luar biasa. Mereka ada bahasa lumampah ulah ngalengkah. Artinya apa? Tadi mujalasah. Duduklah kamunya. Biarkan Allah yang mengurus kamu. Itulah maka kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya jelas otomatis orang dia yang bekerja dia. Kalaupun berdoa yang minta dia kepada dia. Karena yang wujud hanya dia, kamu Adam. Bagaimana mungkin yang Adam mau pergi ke dia yang wujud? Bagaimana mungkin salatmu yang Adam mau pergi menyembah Allah yang wujud yang ada? Yang boleh menyembah yang wujud hanya yang wujud. Yang boleh menyembah yang ada hanya yang ada. Yang boleh meminta kepada yang ada hanya yang ada. Itulah makna la ilaha illallah dalam aplikasi kehidupan. Dan itu harus kalian rasakan setiap hari dengan apa? Dengan nafas. Sampai baginda Nabi mengatakan, orang yang man akhraja nafasin bigori lidikrillah fahuwal mayyit. Maka Abah ajarkan sebelum kalian tidur, duduklah sebentar. Duduk kalian sebentar, tangan dipanggung begini. Kemarin sebagaimana Abah, kelanjutan dari kemarin adalah bagaimana membuka mata batin dengan suratul Fatihah. Tapi sekarang adalah bagaimana membuka, nah setelah itu kalian boleh duduk lagi. Adalah bagaimana adalah keluar masuknya nafas pada dirimu. Nafas yang penuh dengan kesadaran. Nafas yang sadar, nafas kamu itu adalah Allah gitu loh. Paham itu? Ini Abah langsung terang-terangan ini. Nafas itu adalah Allah gitu. Karena nafas itu adalah ruh. Ruh itu adalah hayat. Hayat itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Nurullah. Nurullah itu Allah. Berarti nafasmu adalah wujudnya Allah. Bukti kamu bersama dengan Allah lewat nafasmu. Maka begitu nafas kamu keluar, dokter suka meriksa hidung kamu. Kemudian atau pegang nadi kamu. Kemudian alat mesin itu berbunyinya tet. Nggak ada lagi tut, tet, tut, tet. Tut, tadinya masih nufus di jantungmu, makanya tutet, tutet. Pada saat kamu sudah lepas ruhnya keluar, hilanglah penglihatan kamu, hilanglah pendengaran kamu pada saat hidupmu. Maka dokter periksa, dia pegang gini, oh innalillahi tuh, kan begitu tadi semua. Tapi kalian tidak pernah menyadari, bahkan tidak pernah bersyukur, terima kasih ya Allah. Maka Abah suka ngajarkan, ayo, kalau kalian orang tauhid harus punya bahwa seluruh makhluk di dunia ini adalah saudara, satu napas. Maka disebutkan saudara, saudara, satu udara.
Abah sekarang bareng. Satu udara, satu napas dengan Donald Trump. Satu udara dengan Raja Salman. Satu udara dengan bahkan dengan anjing. Satu udara dengan babi. Satu udara dengan Kristen. Satu udara dengan Hindu. Satu udara dengan Buddha. Satu udara dengan saudara. Satu udara. Dari ini kita semua. Yang lain pun dari sini hidupnya. Pada saat napas keluar, masuk. Keluar, itu maka pada saat dia keluar masuk disebut sirullah. Naik turun disebut nurullah. Tadi semua. Ya. Kenapa? Karena sifat Allah disebut adalah hatimu adalah merupakan adalah wujudullah, ainullah, hakikatullah dari sahabat. Jadi jangan kalian jahil berkata la ilaha illallah, tapi justru yang merasa wujud kalian, yang merasa coba sekali-kali hilangkan aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Napasku ini bukti wujudnya Allah. Semua sebelum minimal tadi. Kemudian karena ada golden moment, ada golden time, ya sahabat, yang sangat berharga adalah setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Itu, ingat itu. Karena lihat, munculnya hormon endorfin, hormon-hormon yang baik itu muncul karena adanya kalian tertidur itu. Hormon itu akan muncul. Hormon kebahagiaan, hormon kesehatan, hormon yang menjadikan dirimu kamu kuat. Nah, termasuk juga hormon yang merangsang saraf kesadaran pada dirimu. Maka gunakanlah golden moment sebelum tidur itu dengan kalian berkata kepada diri kalian lewat hati kalian dengan tadi tarik nafas, tahanlah, katakanlah dalam hati kalian, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Katakan dalam hatimu, aku bahagia. Terus alhamdulillah dalam hati. Katakan, Abah pernah ajarkan, silahkan sebanyak apa kalian sebutkan. Tarik nafas, tahan setelah tadi yang Fatihah itu. Ya, ini amalia adalah yang kedua setelah kita Al-Fatihah. Kemudian katakan oleh kalian apa yang menjadi hajat kalian semua, kesulitan kalian tadi semua ya. Karena pada dasarnya kalian nggak usah minta sebenarnya, karena alam ini sudah demikian hukum. Alam ini sudah demikian ada kecerdasan tanpa batas yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang membatasi kita dengan Allah itu adalah diri kita sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kita dengan Allah kecuali wujud kita sendiri. Penghalangnya. Kamu rajin merasa sholat, itu penghalang. Maka tadi ada hijab nuroniyah berupa ibadah kalian. Kalian baca Quran, semakin merasa Quran, kalian merasa menjadi orang soleh, itulah hijab nuroniyah. Kalian rajin tahajud, kemudian dengan tahajud kalian merasa menjadi orang mulia, hijab nuroniyah. Tadi semua, ya. Karena pada dasarnya tubuh ini terserah dia, tadi semua. Ya, dia yang memiliki gerak, tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dikembalikan kepada tadi semua. Yang tadi kata Abah juga, percis ya. Tubuh kita seumpama proyektor. Nur insan, nurullah itu seumpama proyektor. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang terpancar di proyektor. Nur insan itu adalah apa yang terpancar dari proyektor itu. Berarti kalau seandainya di layar itu tidak bahagia, sesungguhnya tidak bahagia itu ada pada proyektor. Kalau diri kita tidak bahagia karena kita nur insan, berarti yang membawa tidak bahagia itu diri kita, pikiran kita. Aku ini orang gagal, aku ini orang susah, aku ini banyak hutang, aku ini punya masalah. Nah inilah yang akhirnya like attract like tadi semua. Yang negatif akan narik dengan negatif. Maka kenapa Abah sahabat pernah ikut seminar di Brussels, Belgium, Belgia. Disitulah Abah mulai menyadari malu sebagai disebut ustadz. Nah, nggak mau lagi Abah disebut ustadz, apalagi kiai. Bagaimana profesor Belgia lebih cerdas daripada kita tadi semua, ya. Tentang membangun tentang kesadaran manusia dan ketuhanan. Mungkin dia tidak sholat seperti kalian sholat, tapi dia menurut Abah lebih sholat daripada yang sholat. Karena selalu merasakan kehadiran yang Allah yang satu itu. Zat yang maha tunggal itu. Yang menghidupkan itu. Yang kamu tidak bisa bergerak tanpa dia. Kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Yang bisa memberikan manfaat kecuali dia. Yang bisa memberikan darurat kecuali dia. Coba profesor itu, Abah masih ingat siapa namanya itu. Berapa belas tahun yang lalu Abah ikut di Brussels, Belgium. Abah menyadari tadi ya. Ya, bagaimana diajarkan oleh kepada dia ada selalu berpikir positif. Don't say no. Pada saat kamu katakan no, pada saat kamu, tolong kerjakan. Oh, saya nggak bisa. Oh, gagal, udah.
tadi semua. Don't say impossible, kata bilang. Pada saat kamu katakan impossible tadi, karena kau mengatakan tidak bisa itu akan masuk seolah-olah data kepada apa? Proyektormu. Yang akan dipancarkan oleh Nur Muhammad adalah cahaya yang akan menjadi realita dalam kehidupanmu itu tadi semua. Kamu tidak akan bisa di layar itu. Karena apa? Kau bikin datanya tidak bisa. Pahami itu. Inilah juga tentang kata Allah, anna inda dhanni abdi. Aku tergantung daripada prasangka hambaku. Maka inilah banyak orang tadi, Abah sering heran, aduh bahasa ini orang sulit, bahasa ini banyak hutang, aduh makin sulit kamu, makin susah kamu, hutang akan makin nambah pada dirimu, kesulitan akan terus, tadi semua. Karena tadi, kata Abah juga, hukum ini, hukum tauhid ini kayak sama kayak mengikuti hukum Albert Einstein, E MC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah cahaya dikuadratkan. Hidup kita ini tentang nurun ala nurin. Kalau kamu adalah kembalikan menjadi makhluk materi kepada makhluk cahaya. Karena kita berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Nurullah. Kita Nur Insan, leburkan pada Nur Muhammad pada Nurullah. Maka sesungguhnya esaklah 3 tapi 1. 3 in 1. 3 tapi 1. Sama saja dengan Katolik. Trinitas. Sama dengan Buddha Hindu. Tripitaka. Sama. Maka kata Abah, ternyata Abah sudah pelajari sekarang. Semua agama itu adalah Islam. Tadi semua, ya. Lihat saja kata mereka, orang Konghucu mengatakan sancai. Sama artinya damai Islam, gitu. Orang Yahudi salomo, gitu. Salam. Sama. Kemudian orang Hindu mengatakan apa? Om, Santi Om, damai. Sebenarnya kalau kalian tadi karena diiringi dengan kedengkian kepada orang lain, seolah-olah di Tuhan ini, seolah-olah Tuhan itu punya musuhnya itu orang kafir. Enak saja geraknya mereka aja oleh Tuhan, mereka beragama itu pun oleh Tuhan. Apa yang salah dengan mereka? Inilah kebodohan agama yang sudah dibelokkan dari Islam tadi semua. Termasuk orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi prakteknya bukan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal pirok. Ngakunya aja berjamaah, jasadnya kemana, ruhnya kemana. Tadi semua ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana menjamukan antara af'al Allah, asma Allah, sifat Allah dan zat Allah pada satu tubuh pada dirinya. Itulah tanggal 21 orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena 2 esa pada 1 tadi semua, ya. Sesungguhnya tiada yang wujudku wujud Allah tadi semua. Kemudian namaku nama Allah, rahasiaku rahasia Allah, sifatku sifat Allah. Wal awal Allah, wal akhir Allah, wal dhahir Allah, wal batin Allah. Tadi semua, ya. Nah inilah sahabat, ini yang harus dirubah adalah bagaimana tadi. Nah tadi pada saat golden momennya jangan kamu lupakan. Bangun tidur, jangan dulu bergerak. Ternyata cocok apa baca barusan di kitab Ihya Imam Ghazali. Bagaimana kata Imam Ghazali, sebelum tidur kamu harus ingat mati. Minimal ingat mati kata Imam Ghazali 3 kali dalam sehari. Minimal sebelum tidur dan setelah bangun tidur itu minimal. Ternyata Imam Ghazali mengajarkan tentang al-mutu qabla anta mutu. Matikan. Bahwa sebelum tidur kamu tidak ada. Supaya pada saat kamu mati, pada saat tidur, maka engkau selamat. Atau sebangun tidur kamu sadari bahwa sesungguhnya matikan kembali dirimu. Kemudian doktrinlah seolah-olah dirimu tadi. Aku ini orang bahagia. Aku orang sukses. Semuanya adalah soal persoalan. Katakan dengan dirimu, aku orang kuat. Ya, itulah yang Abah belajar adalah di Belgia, seorang profesor adalah di Belgium, ada beberapa belas tahun yang lalu. Dia bilang don't say no, don't say impossible. Kemudian apa namanya, selalu dia katakan oleh kita bahwa aku baik, aku sehat, aku sukses, aku menang, aku bahagia. Ini aku susah, aku nggak punya beras, aku nggak punya duit, aku banyak hutang. Waduh. Padahal tadi semua kita ini tentang nur. Dan ingat itu. Dan Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan itu seperti proyektor. Proyektor adalah Nurullahnya, Nur Muhammad yang terpancar dari proyektor, Nur Insannya adalah apa yang di layar. Kalau di proyektornya adalah kamu tentang kesedihan, maka yang muncul realita kehidupan kamu adalah kesedihan. Kalau yang kamu pikirkan tentang hutang di proyektor ini, pada saat dipancarkan ke sana, flash disk kesulitan kamu masukin, itu tadi. Pikiran kamu tentang sulit, pikiran kamu tentang lemah, pikiran kamu tentang kalah. Sesungguhnya itulah yang kamu masukkan data ke dalam pikiran, apa namanya, kepada memorimu sendiri. Sehingga soal begitu, seperti proyektor dipancarkanlah Nur Insan ke dalam dinding, ke dalam layar, maka sesuai kau masukkan kesulitan yang ada di layar kesulitan. Inilah
Hukum tarik menarik, like attract like. Tadi semua yang negatif akan menarik yang negatif, yang positif akan narik yang positif. Nah inilah Islam juga harus mulai cerdas sekarang. Jangan apa merubah apa dengan tawasul, dengan baca roti apa. Tadi ayo udah mulai cerdas sekarang. Maaf ya, jangan dipelintir. Karena Abah sudah sekarang lebih banyak ngerti. Karena Abah belajar adalah lintas dengan segala ahli dalam berbagai ahli. Tadi semua tidak ada yang berhalangan dengan tauhid. Semuanya tauhid. Maka kata Abah, profesor yang di Belgia itu lebih tauhid bahkan dari kiai-kiai kita. Karena dia betul-betul, kalau menurut Abah, walaupun dikatakannya bukan la ilaha illallah, tapi dia percaya, dia bilang kepada zat yang maha tunggal, zat yang menghidupkan, yang mematikan, tidak ada yang lain selain dia, ya berarti la ilaha illallah, walaupun katanya yang lain. Maka pada saat engkau menjadi la ilaha illallah, maka don't say no. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang tidak bisa bagi dia. Itu loh kesadaran yang dibangun. Maka nggak aneh kalau Abah, ya, kalau kenapa orang-orang mereka itu sukses ya dalam kehidupan, ya. Dan ingat juga, ya, berarti kalau begitu bagaimana? Kenapa dalam perjalanan rohani itu sahabat dari mulai mupatahah, muwajahah, mupatahah, mujalasah, kemudian apa namanya? Mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah di penghujungnya. Nah, kenapa orang Thariqat berkata ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud. Waridhoka matlubi. Ridhomulah yang kutuju. Atini mahabbataka wa ma'rifata. Bantulah aku untuk mencintaimu dan mengenal kepada dirimu. Itu sebetulnya itikad yang baik. Tapi sayang orang Thariqat yang mengatakan itu tidak menyadari kalimat itu. Tidak merasakan kehadiran kalimat itu. Betapa saktinya kalimat itu. Iya tadi semua ya. Inilah kata Abah juga nih, mungkin sebagai contoh kecil adalah Abah sendiri. Mungkin kalau orang yang sudah kenal Abah bingung dah tadi semua ya. Abah mobil sampai mobil baru aja 2 belum kepake bahasanya gitu kan tadi semua. Maka karena kita kalau sudah apa namanya, kita tuh nggak pernah mikirin ingin mobil, nggak pernah mikirin ingin rumah, nggak pernah mikirin ingin duit, nggak ada. Tapi percayalah semesta ini akan tadi semua ya. Akan membawa kepada dirimu, kepada sesungguhnya. Bahkan maaf ya, Abah itu dari kata Abah juga dari mulai pernah jadi tukang ojek, pernah tukang apa. Tapi yang selalu dibangun oleh Abah tidak menolak. Nah inilah Abah selalu membuat dari dulu cinta. Kalau seandainya selalu dipegang itikad, nggak mungkin Allah membuat saya ini susah. Susah ini kata saya, gitu loh. Selalu yang dibangun. Hari ini saya susah, tapi susah ini kata saya. Pasti kata Allah ini baik. Cuma saya nggak ngerti bahwa yang baik itu baik. Cuma selama ini kita manusia yang disebut baik itu kalau cocok dengan hawa nafsu, gitu itu katakan baik. Untung kalau seandainya kita mengatakan sesuatu itu cocok dengan hawa nafsu, kita sebut untung. Padahal ternyata dalam pandangan Allah tidak demikian. Tapi yang dibangun oleh Abah dari dulu, sahabat, maaf ya. Barangkali yang sahabat-sahabat Abah kenal di sini. Maka sampai hari ini, nah tadi semua, Abah hanya modalnya itu saja dari dulu. Bagaimana adalah membangun adalah keyakinan di dalam hati tadi semua, ya. Nah inilah ya, maka sesungguhnya semesta itu sudah menyiapkan. Semesta ini adalah cerdas sebenarnya. Tak usah dipinta pun selama tadi sunatullahnya kamu lakukan, ya. Maka silakanlah nanti mungkin barangkali ada teman-teman yang dekat dengan Abah di sini bisa sampai orang tetangga Abah sendiri bingung. Tadi kenapa? Nah itulah tadi semua ya. Dari tanah 300 meter sekarang 1 hektar di sini tadi semua ya. Tadi semua. Dan semuanya adalah tidak pernah Abah mengeluh kepada siapapun, kepada apapun ya. Nah inilah yang harus dipelajari ya. Jadi ini semua Abah sekarang pelajari teorinya, kemudian cocokkan dengan hikam, dengan Sirul Asrar dan berbagai kitab, cocok semuanya. Cocok semuanya. Ini tentang tauhid sebetulnya. Itulah pengaplikasian kalimat la ilaha illallah dengan benar dalam setiap itikad. Selalu itikadkan bahwa aku ini la haula wala quwata. Aku ini mati. Maka setiap melakukan amalia sahabat sebelum melakukan apapun katakan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Tadi semua ya. Ya kata apa juga alhamdulillah. Ya. Baru pertengahan bulan ini saja sudah hampir padahal sambil diam masuk 150 juta. Ini maaf, ini contoh saja. Ya.
Artinya bahwa sesungguhnya, nah inilah susah ya, diomongkannya susah. Karena itulah harus dirasakan oleh setiap orang. Nah, yang ingin Abah jelaskan adalah tadi, bagaimana membangun cinta. Karena cinta ini adalah seperti ini. Berarti Allah mengajarkan kepada kita adalah dengan 4 sifat yang umum bagi Allah itu 4. Jalal, Qahar, Kamal, dan Jamal. Ini 4 unsur. Sebetulnya penggambaran dari alif, lam, ha, mim, dal. Jibril, Minkail, Israfil, Azrail, Mulki, Malakut, Jabarut, Lahut. Ruh Jismani, Ruh Ruhani, Ruh Sultani, Ruh Qudsi. 4 lapis alam ini. Wadi, Madi, Mani, Manikam. Tadi semua. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Nah inilah sesungguhnya tentang diri kita yang harus kita sadari. Ya, maka bagaimana kita membangun cinta? Bagaimana kita bisa menerima? Itulah kan kita sudah katakan iman pada qada dan qadar. Qada dan qadar, khairihi Allah wa syarihi Allah. Kita hanya bisa menerima khairihi, kemudian menolak wa syarihi. Padahal cinta itu begini. Tadi semua. Ya, cinta itu adalah kesempurnaan, gabungan antara jalal, qahar, dan jamal, dan kamal. Antara inilah yang harus dibangun oleh kita. Ternyata untung itu Allah, rugi juga Allah. Ternyata dunia itu Allah, akhirat juga Allah. Ternyata surga itu Allah, neraka juga Allah. Ini kan dua-dua nih. Ternyata siang itu Allah, malam pun Allah. Nah inilah makna la ilaha illallah. Kalau mau mendapatkan kekuatan daripada Allah, nafikan dirimu. Maka kenapa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat tadi semua ya. Dan kalau kita lihat sahabat, semuanya dari cinta. Dunia ini Allah ciptakan dengan cinta. Bahkan kita ada wujud di alam dunia ini karena cinta orang tua. Kita ini hasil dari cinta. Dan Allah menciptakan alam ini dengan cinta. Maka itulah kenapa Allah menghimpun ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, dikumpulkan dalam suratul Fatihah, dikumpulkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, seolah Allah menutup bahwa tidak akan ada adab dari diriku, tidak akan ada siksa dari diriku. Kenapa? Karena aku sudah mendahului, aku menyayangimu adalah melebihi daripada aku marah kepada dirimu. Itu sebetulnya bagi orang yang sudah kenal la ilaha illallah akan tenang. Pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa la khaufun alaihim wa lahum yazanun? Ya kenapa? Karena dia sumber maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmani, dia memberikan nikmat besar di dunia tanpa syarat. Ar-Rahimi adalah dia akan memberikan nikmat hanya kepada orang-orang yang khusus. Dua-duanya nikmat baik. Sehingga lihat dalam hadis qudsi kata Allah, kasih sayangku mendahului murkaku, cintaku padamu lebih mendahului adalah marahku padamu. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus berpikir tentang sesuatu yang negatif? Berpikir tentang, maka tadi orang yang selalu berpikir tentang siksa kubur, azab kubur, siksa neraka, itulah yang membuat kesulitan-kesulitan itu yang datang sesungguhnya. Karena pentafsiran Quran yang menyimpang adalah jauh. Kau membayangkan ketakutan-ketakutan itu, maka akan ada dalam memori pikiranmu. Inilah manusia ini beribadahnya karena takut disiksa, bukan takut Allah. Inilah manusia ibadahnya karena ingin surga yang sebagaimana di memori di sini. Nah, inilah kegagalan di dalam tauhid, ya sahabat. Dan sekarang manusia itu, dan sebagaimana ustadz-ustadznya juga begitu ngajarkannya. Ditakut-takuti neraka, diiming-imingi dengan surga. Jadi bukan karena cinta. Allah menciptakan dunia ini dengan cinta, mahabbah. Maka sesungguhnya perjalanan orang itu di penghujungnya adalah tadi, mahabbah kepada Allah. Tadi semua, kalau kita sudah dengan mahabbah, tidak ada yang jelek. Kalau sudah mahabbah pada Allah, tidak ada yang kurang. Kalau kita sudah cinta, tidak ada yang lemah. Maka kata Abah, cinta itu adalah, the love is miracle. Cinta itu adalah keajaiban. Cinta membuat si lemah menjadi kuat. Kenapa? Karena cinta itu Allah. Tadi semua. Dan cinta itulah orang bisa menggabungkan antara kekurangan dan kelebihan. Itulah cinta. Tapi kita dalam hidup, kenapa tidak bisa menggabungkan kekurangan dan kelebihan? Antara jalal, qahar, dan jamal, dan kamal. Maka berbentuk hati. Seolah-olah sebelah adalah seolah khairihi, sebelah wasyarihi. Sebelah sesuai keinginanmu, sebelah tidak sesuai dengan keinginanmu. La ilaha illallah itu bukan hanya mengambil sebelah. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Berarti yang sebelahnya Allah, sebelahnya juga Allah. Surga juga Allah, neraka Allah. Kenapa takut dengan neraka? Kalau neraka itu Allah. Kalau kamu bersama Allah di neraka, apakah neraka itu akan menyakiti kamu? Kenapa kamu takut dengan neraka? Dan kenapa? Apakah ada yang lebih indah dari Allah? Ya, kalau kamu anggap surga itu lebih indah dari Allah, udah bahaya. Allah lebih indah daripada surga. Tapi inilah yang harus dipahami oleh kita tentang tauhid. Maka itulah, maka segala sahabat di dunia ini
Orang menemukan apapun karena cinta. Pemain bola yang hebat dari kayak Maradona, orang pemain hebat kayak siapa, Ronaldo, kayak Messi, itu semua karena cinta. Orang yang cinta. Abah membaca kisah bagaimana Messi itu melatih dirinya dari sejak dini. Cinta dengan bola. Sampai orang tuanya waktu diwawancari dia berkata, Messi tidak akan tidur kecuali dengan bola. Nah itulah. Jadi bukan karena kesaktian, bukan. Setiap orang bisa melakukannya. Asal yang main bolanya Allah. Messi nggak ngerti bahwa yang hebat itu Allah. Tapi karena dia sudah melakukannya dengan cinta, dia secara nggak sadar, dia telah melahirkan, mewujudkan Allah di kakinya dengan cintanya pada bola. Silakan pemain musik, siapapun dia, Beethoven atau siapapun dia, itu datang dari cinta, sahabat. Ya. Jalaluddin Rumi membuat puisi-puisi yang dahsyat. Rabi'ah Adawiyah membuat puisi karena cinta pada Allah dari semua. Sehingga saking cintanya dia pada Allah sudah nggak peduli kepada dia surga atau neraka. Bagi dia adalah cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah inilah sahabat, maka manusia di alam dunia ini tidak akan pernah bahagia selama kamu hanya akan menerima cinta itu hanya sebelah. Berarti kamu belum sampai kepada cinta. Karena kalau belum sampai kepada cinta, orang yang tidak ada cinta, dia itu sangat objektif dalam melihat segala sesuatu. Kalau kurang itu kurang. Pada saat kamu cinta, maka tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna kalau cinta. Lihatlah kita. Anak kita kayak apapun peseknya. Anak kita kayak apapun jeleknya. Tapi di mata orang tuanya adalah sempurna. Kenapa? Karena cinta. Maka Abah sering katakan kepada pasangan siapapun, kalian tidak bahagia. Karena istri saya. Bukan. Istrimu tidak berubah. Yang berubah cintamu kepada dia. Atau ada perempuan yang ngadu. Nggak salah dengan suamimu. Tapi dia sekarang, bah, suami saya berubah. Nggak berubah. Yang berubah adalah cintamu kepada dia. Cara pandangmu kepada dia. Itu saja sebetulnya dalam kehidupan. Ya. Jadi inilah ya. Marilah kita kembalikan adalah sebagaimana orang tua kita adalah apalagi di Jawa Barat ini semua. Maka kembalikan kepada la ilaha illallah. Ya sahabat. Karena la ilaha illallah berarti tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada yang wujud selain dia. Maka kalau kata Abah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, kecuali dia. La ilaha illa ana, kecuali dia. Semuanya. Ya. Sehat semua sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan, mungkin sebagai pendukung dari beberapa, makanya dalam hikam dikatakan adalah ukhruj min awsafati basariyatika an kulli wasfin munakidin, liubudiyatika adalah litakuna lidail hakim adalah mujiban, wa min hadaratihi qariba, keluarlah dari sifat kemanusiaan tadi ya. Bagaimana cara keluar? Kemudian dikatakan al-haqqu laisa bi adalah bimahjubin, bahwa sang hak tidaklah terhalang dari dirimu, wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih, tapi engkaulah yang terhalang untuk memandang Allah tadi semua. Disebabkan apa? Id lau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahawalahu qahirun. Hikam Allah sudah mengajarkan jauh sebelum orang-orang modern itu berkata. Hikam pun sudah mengajarkan bahwa tiada yang menghalangi, sebab seandainya sesuatu menghalangi Allah, berarti sesuatu itu menutupi Allah dan itu mustahil. Tadi semuanya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in wa huwa alladhi adhara li kulli syai'in. Tadi semua ya. Nah, banyak lagi sahabat dalam kalimat hikmah. Makanya dikatakan juga sama. Kalau kalian sudah mengerti la ilaha illallah, maka dikatakan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan ala huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an. Janganlah engkau sekali-kali mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Karena hajat itu datang dari Allah. Kenapa hajat itu datang dari Allah? Karena Allah ingin kamu datang kepada Allah. Maka sekali dimudahkan, sekali disulitkan. Kamu bukan milik kesulitan, dan kamu juga bukan milik kemudahan. Sekali kamu disulitkan, karena Allah tidak ingin kamu milik kemudahan, sehingga kamu ada hijab nuraniyah pada dirimu. Sekali dimudahkan, karena Allah tidak ingin kau milik kesulitan, supaya engkau milik Allah. Itu saja, itulah cinta. Ya. Dan cinta itu seimbang kiri dan kanan, sahabat. Love, tadi semua. Ya. Dan masih banyak lagi dalam kalimat hikam sebetulnya kalau kalian aji dengan benar. Maka dikatakan tadi, al-ajabu kullu ajabi mimma yahrubu mimman fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqalahu ma baqalahu ma'ahu. Alangkah mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan terlepaskan dari dirinya. Alangkah herannya orang yang lari dari Allah, padahal dia tidak bisa berpisah dari Allah. Kalau nggak ada Allah, nggak ada dia, gitu loh. Tadi semua. Kalau nggak ada wujud Allah, nggak ada wujud dia.
Tadi semua, aduh inilah makanya. Mudah-mudahan lah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Sehat semua, yang bicara tidak lebih alim, tapi pada dasarnya adalah tadi semua. Insya Allah yang ngomong ini orang yang udah mati tadi semua ya. Maka insya Allah tidak akan ada kesombongan, karena bicara dari orang mati itu tidak ada kesombongan. Insya Allah tadi semua ya. Maka itulah Abah sudah hampir 6 tahun live di Facebook, live di mana, tidak mencari apa-apa tadi semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada, berkah semua. Ayolah tadi semua ya. Semuanya di tangan kita semuanya ya. Allah itu hanya ngangguk saja dari semua ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.